Sebagai koordinator penyusunan SOP KPK tahun 2005, saya tahu betul bagaimana mekanismenya itu sehingga Karyoto dengan teman-teman seperti dia itu tidak mau melaksanakan perintah dari Firly untuk mentersangkakan Anies Baswedan. Jadi teman-teman dari PSI dan PDP waktu itu menganggap bahwa formula itu salah dari segi peraturan perundangan karena tidak dianggarkan dalam APBD. Sehingga waktu itu saya anggap kalau gitu Anies keliru. Tapi saya kemudian tidak yakin karena saya tahu bahwa di sana ada Pak Bambang Widianto sebagai mantan pimpinan KPK yang tahu betul tentang bagaimana soal seluk-beluknya korupsi, sehingga tidak mungkin membiarkan Anies melakukan pelanggaran sekonyol itu. Baik Karyoto maupun teman-teman yang lain di KPK, Direktur Penyelidikan, Direktur Penyidikan, dan Direktur Penuntutan menganggap bahwa tidak ada satu pelanggaran yang harus kemudian mentersangkakan Anies, sehingga mereka menolak keinginan Firly untuk mentersangkakan Anies. Bang, kalau kita memperhatikan persoalan yang menimpa di Firly Bahuri ini, seperti apa Bang urut-urutannya, kebocoran dokumen KPK dan pidana yang terkait dengan kasus korupsi di Kementerian SDM, dan seperti apa sih sebetulnya anatomi mekanisme penyelesaian persoalan yang terkait dengan bocornya dokumen di lingkungan KPK, Bang? Silakan bisa diberikan perspektifnya, Bang. Ya, yang pertama bahwa menurut Undang-Undang KPK, baik Undang-Undang Nomor 30 2002 maupun Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 tentang KPK, di sana disebutkan bahwa insan KPK mulai dari Dewas, pimpinan sampai pegawai paling bawah itu tidak boleh berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan tersangka, calon tersangka, saksi, calon saksi, dan keluarganya dalam bentuk apapun. Oleh karena itu, maka ketika bocor satu dokumen, khususnya tentang masalah penindakan kasus di KPK, maka kemudian itu berarti ada unsur berhubungan langsung atau tidak langsung antara seorang pegawai KPK dengan pihak terkait. Nah, kasus ESDM itu salah satu kasus yang sedang ditangani oleh KPK. Nah, kemudian ditemukan bahwa ada laporan dokumen dari salah satu direktorat di Deputi Penindakan tentang penanganan kasus di KPK berkaitan dengan Kementerian ESDM. Nah, dengan demikian maka itu tidak sekedar melanggar kode etik, karena ini menyangkut kasus tindak pidana korupsi.
sehingga dengan begitu sudah masuk dalam domain pidana. Jadi bukan lagi pelanggaran kode etik tapi pidana. Nah, oleh karena itu maka seharusnya kasus ini sudah ditangani oleh Dewas. Seharusnya karena saya dengan beberapa tokoh mantan pimpinan KPK, kemudian mantan penasihat KPK, dan juga Profesor Indrayana, kami datang ke KPK beberapa bulan lalu untuk kemudian mengusulkan supaya menangani kasus-kasus yang sangat sensitif berkaitan dengan independensi KPK, dan kemudian Ketua Dewas waktu itu menerima kami langsung dan berjanji akan memprosesnya. Nah, ternyata kemudian sampai hari ini kita tidak dapat kepastian apakah itu sudah selesai pelanggaran kode etik atau tidak. Tapi seharusnya pengalaman ketika saya sebagai Ketua Komite Etik KPK sebelum ada Dewas, itu adalah kasus yang berkaitan dengan pidana itu harus diserahkan kepada bidang penindakan. Sedangkan Komite Etik itu hanya menangani kasus etika. Jadi Dewan Pengawas yang menggantikan posisi Komite Etik dulu, itu hanya menangani kasus etika. Tapi karena persoalan kebocoran dokumen itu berkaitan dengan penanganan perkara, maka kemudian itu sudah bukan lagi sekedar pelanggaran etika, tapi sudah pidana. Seharusnya Dewas merekomendasikan atau menyampaikan kepada bidang penindakan untuk memprosesnya. Nah, mungkin kemudian teman-teman dari masyarakat anti korupsi atau masyarakat sipil anti korupsi, Pak ICW atau yang lain-lain, melihat bahwa Dewas itu mempunyai salah satu kelemahan karena mereka diangkat oleh Presiden, sehingga demikian maka Dewas tidak bisa independen dalam menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan koalisi istana seperti itu, sehingga mereka kemudian melaporkan ke Polda Jaya. Nah, Polda Jaya itu kemudian menerimanya, dan kita tahu bahwa Kapolda Jaya sekarang ini Karyoto itu adalah mantan direktur KPK yang kemudian beliau itu dipecat atau disingkirkan dari KPK oleh Firly karena Karyoto tetap bertahan pada ketentuan SOP dan kode etik di KPK. Saya harus informasikan bahwa sebagai koordinator penyusunan SOP KPK tahun 2005, saya tahu betul bagaimana mekanismenya itu, sehingga Karyoto dengan teman-teman seperti dia itu tidak mau melaksanakan perintah dari Firly untuk mentersangkakan Anies Baswedan. Kenapa? Karena mereka mendapatkan informasi dari BPK dan BPKP. Jadi kalau pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi itu menyebutkan terjadi tindakan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian keuangan negara, perekonomian negara yang dapat mendatangkan keuntungan bagi diri pribadi, orang lain atau koperasi, maka jatuh hukuman bla 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 bla. Nah, jadi berdasarkan pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi itu, maka diperlukan 2 alat bukti untuk mentersangkakan seseorang, yaitu pertama ada tindakan melawan hukum, dan yang kedua terjadi kerugian keuangan negara. Ternyata baik BPKP maupun BPK ternyata ditemukan atau dilaporkan bahwa tidak ada unsur kerugian keuangan negara yang diakibatkan oleh Formula E yang dilakukan oleh Gubernur DKI waktu itu Anies. Nah, kemudian kebijakan yang dilakukan oleh Anies sebagai Gubernur DKI juga tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Semula memang saya anggap bahwa ada terjadi kesalahan prosedur karena tidak ada dalam APBD. Jadi teman-teman dari PSI dan PDP waktu itu menganggap bahwa formula itu salah dari segi
peraturan perundangan karena tidak dianggarkan dalam APBD. Sehingga waktu itu saya anggap kalau gitu Anies keliru. Tapi saya kemudian tidak yakin karena saya tahu bahwa di sana ada Pak Bambang Widianto sebagai mantan pimpinan KPK yang tahu betul tentang bagaimana soal seluk-beluknya korupsi, sehingga tidak mungkin membiarkan Anies melakukan pelanggaran sekonyol itu. Ternyata hasil temuan saya bahwa memang dalam APBD tidak ada, tapi dalam APBDP, jadi APBD perubahan, itu masuk anggaran untuk pelaksanaan Formula E itu. Maka kemudian ketentuan dari Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Pasal 2 ayat 1 tindak melawan hukum tidak ada. Kemudian yang kedua, kerugian keuangan negara oleh BPK juga tidak ada. Maka dengan demikian baik Karyoto maupun teman-teman yang lain di KPK, Direktur Penyelidikan, Direktur Penyidikan, dan Direktur Penuntutan menganggap bahwa tidak ada satu pelanggaran yang harus kemudian mentersangkakan Anies, sehingga mereka menolak keinginan Firly untuk mentersangkakan Anies. Nah, itulah kemudian Karyoto disingkirkan, kemudian yang lain juga disingkirkan, dan seperti itu. Nah, sehingga dengan begitu, maka kalau toh sekarang itu sudah masuk dalam proses penyidikan di Polda Jaya, bukan karena Karyoto itu ingin balas dendam terhadap Firly, tapi karena memang Karyoto itu orang yang taat asas berdasarkan undang-undang, berdasarkan ketentuan peraturan perundang yang ada, sehingga kemudian ketika anak buah dia di Polda Jaya itu memprosesnya pada tingkat penyidikan, maka itu bisa sah-sah saja. Yang kedua, yang ketiga saya ingin jelaskan bahwa ada sedikit perbedaan hukum acara di antara KUHP dengan hukum acara di KPK. Kalau di KUHP itu disebutkan bahwa proses penyelidikan adalah proses untuk mencari tahu ada suatu peristiwa pidana atau tidak. Itu proses penyelidikan menurut KUHP. Sedangkan kalau proses penyidikan menurut KUHP adalah membuat terang perkara dan menemukan adanya tersangka. Nah, itu KUHP. Tapi kalau di KPK, dalam proses penyelidikan, jika kemudian ditemukan ada dua alat bukti, maka kemudian langsung ditetapkan tersangka. Sehingga kemudian ketika penyidikan itu sudah ada tersangka. Jadi itu perbedaan antara KUHP dengan KUHP di Undang-Undang KUHP dan kemudian yang di Undang-Undang KPK. Sehingga dengan begitu bisa saja bahwa di Polda Jaya itu sudah masuk proses penyidikan, tapi belum tentu Firly itu menjadi tersangka, karena pada proses penyidikan di KUHP itu mau membuat terang perkara dan kemudian mau menentukan atau mencari tersangka. Sedangkan di KPK tadi, begitu menetapkan tersangka, menetapkan status penyidikan, sudah ada tersangkanya. Nah, saya berharap bahwa Saudara Karyoto sesuai dengan kapasitasnya sebagai mantan Direktur Penyidikan, punya pengalaman dan punya integritas, tetap saja memprosesnya, dan kalau memang sudah memenuhi unsur seperti yang disebutkan dalam pasal 2 ayat 1 maupun pasal 3 maupun pasal 12 B huruf besar, nah itu kemudian bisa diproses dengan apa adanya, sehingga demikian bisa jelaslah tentang bagaimana pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Firly untuk kesekian kalinya. Kalau ini sudah ketika dia jadi ketua KPK, ini sudah kali kedua. Kali pertama jadi ketua KPK sudah pernah kena tersanksi ketika dia menggunakan pesawat terbang helikopter gratifikasi ke pulang kampungnya, dan kemudian waktu jadi deputi penindakan juga melakukan pelanggaran kode dan seterusnya seperti itu. Sehingga demikian berarti bahwa tidak ada lagi alasan bagi Presiden untuk kemudian memecat atau memberhentikan Firly supaya kemudian penegakan hukum bisa berjalan.